Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai menyimak video ini, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Dengan harapan apa yang terdapat dalam video ini dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat kandungan buku yang berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern yang ditulis oleh Dr. Maurice Bucaille, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar ilmu komunikasi. Baik, selanjutnya biografi tokoh. Dr. Maurice Bucaille lahir pada tanggal 19 Juli 1920 dan beliau meninggal pada tanggal 17 Februari 1998 pada umur ke-77 tahun. Beliau adalah seorang ahli bedah berkebangsaan Prancis. Ia menjadi terkenal karena menulis buku tentang Bible, Quran, dan Sains Modern. Salah satu kontroversi yang masih menyelimuti keberadaannya adalah tentang statusnya saat dia meninggal. Apakah dia sudah menjadi seorang Muslim atau tetap pada kepercayaannya yang lama? Tidak ada bukti langsung yang dapat menjelaskan kontroversi ini, sedangkan bukti-bukti yang ada umumnya sudah terdistorsi oleh pandangan pribadi para penulisnya. Bucaille pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Pada tahun 1974, beliau mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat dan mendapat kesempatan untuk meneliti mumi Fir'aun di Museum Kairo. Hasil penelitiannya kemudian dia terbitkan dengan judul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern, yang mana berkat buku ini dia menerima penghargaan dalam sejarah atau Le Prix Diane Poitiers-Bosch dan Prix General. Buku lainnya, Bible, Quran, dan Sains Modern, menjadi bestseller internasional di dunia Muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat Muslim di dunia. Bucaille menjadi ternama dengan karyanya ini. Karyanya ini mencoba menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains. Namun, Alkitab atau Bible tidaklah demikian. Bucaille dalam bukunya mengkritik Bible yang ia anggap tidak konsisten dan penurunannya bisa diragukan. Menjadi salah satu saintis yang terkemuka, Maurice dipilih untuk meneliti mumi Merneptah atau Fir'aun. Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, beliau ditunjukkan salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah telah berfirman jika badan Fir'aun akan dijaga atau diawetkan sebagai salah satu tanda bagi umat setelahnya atau anak cucu. Quran Surat Yunus ayat 90-92. Beliau yang merupakan seorang saintis imparsial atau saintis yang tidak memihak
dan juga sebagai umat Kristen selama ini meyakini kisah Fir'aun yang ada dalam Bible, yang mana disebutkan bahwa Fir'aun tenggelam dalam misi pengejarannya terhadap Musa. Sedangkan di dalam Al-Quran, beliau tidak menyangka bahwa Al-Quran sudah membuat prediksi mengenai kondisi Fir'aun yang karena itu beliau memutuskan untuk mempelajari Al-Quran setelah mempelajari bahasa Arab. Lalu muncullah ide untuk membandingkan Bible dengan Al-Quran dalam ranah sains. Orang-orang Islam sering diremehkan oleh golongan tertentu dan umat Kristen. Dapat dilihat dari pengalaman pribadi Dr. Morris ketika dia hendak mengadakan dialog untuk penelitian perbandingan antara teks Bible dan Quran selalu disambut dengan penolakan. Hal seperti ini seakan-akan berarti menganggap bahwa Quran itu ada hubungannya dengan setan. Pada akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar dalam tingkat tertinggi dari dunia Kristen. Setelah Konsili Vatikan II pada tahun 1963 sampai 1965, Sekretariat Vatikan untuk urusan-urusan dengan umat non-Kristen menyiarkan dokumen orientasi untuk dialog antara umat Kristen dan umat Islam. Mula-mula, dokumen tersebut mengajak untuk melempar jauh citra yang diperoleh umat Kristen tentang Islam, yaitu citra usang yang telah diwarisi dari masa yang silam, atau image yang salah karena didasarkan prasangka dan fitnahan. Kemudian, dokumen tersebut mengakui terjadinya ketidakadilan pada masa lalu, yaitu ketidakadilan yang dilakukan oleh pendidikan Kristen terhadap umat Islam. Di antaranya, mengenai gambaran umat Kristen yang salah tentang fatalisme Islam, juridisme Islam, fanatisme, dan lain-lain. Usaha-usaha untuk pendekatan antara Vatikan dan Islam telah diikuti dengan berbagai macam manifestasi dan pertemuan yang konkret. Kemudian, pada tahun 1974, surat-surat kabar menyiarkan tentang kunjungan Kardinal Pignedoli, Ketua Sekretariat Urusan Non-Kristen, kepada Sri Baginda Raja Faisal dari Saudi Arabia, yaitu pada tanggal 24 April 1974. Berita tersebut adalah penting karena Kardinal Pignedoli menyampaikan kepada Sri Baginda pesan dari Paus Paulus VI yang berisi rasa hormat Paus Paulus yang diiringi dengan keyakinan yang mendalam tentang kesatuan dunia Islam dan dunia Kristen, yang kedua-duanya menyembah Tuhan yang satu. Pada waktu itu juga diadakan diskusi antara pihak Islam dan Kristen mengenai hak-hak manusia dalam Islam. Kemudian, pada bulan Oktober, Paus Paulus VI menerima secara resmi para ulama Saudi Arabia di Vatikan. Sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh Paus Paulus VI yang ditandai dengan ucapannya, dijiwai dengan kepercayaan penuh tentang kesatuan dunia Islam
dan Kristen yang menyembah Tuhan yang satu. Yang mana sifat keterbukaan itu yang akan membuka halaman baru dalam hubungan kedua agama. Karena banyak orang Kristen terpelajar yang tetap menolak menyelidiki ajaran-ajaran Islam. Dan karena sikap tersebut, mereka tetap tidak memahami realitas dan tetap berpegangan kepada ide yang sangat salah mengenai wahyu Islam. Sempat terjadi pada kalangan-kalangan ilmu pengetahuan, baik di negeri-negeri yang di bawah pengaruh agama Yahudi, Kristen, maupun di negara-negara Islam, banyak orang berpendapat bahwa agama dan sains tidak dapat disesuaikan. Pembahasan mengenai agama dan ilmu ini perlu pembahasan yang sangat luas. Namun, Dr. Maurice terfokus kepada pembahasan penyelidikan kitab-kitab suci dengan menggunakan pengetahuan sains. Maksud tersebut mendorong untuk mengajukan suatu pertanyaan yang fundamental, yakni sampai di mana kita dapat menganggap teks kitab-kitab suci yang kita miliki itu otentik. Penyelidikan tentang kitab suci dengan menggunakan kritik teks adalah sebuah hal yang baru. Mengenai Bible, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selama berabad-abad, manusia sudah puas dengan menerima apa adanya. Membaca kitab suci tersebut hanya diperlukan untuk maksud-maksud apologetik atau mempertahankan agama. Adalah suatu dosa untuk menunjukkan pikiran kritik terhadap isi kitab suci itu. Para rohaniawan tentang kitab-kitab suci mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh. Namun, orang yang awam kebanyakan hanya menerima potongan-potongan yang dipilih untuk dipakai dalam doa atau khotbah. Kritik teks, suatu ilmu yang telah dibagi-bagi dalam jurusan-jurusan, telah berguna untuk membuka tabir tentang adanya persoalan-persoalan yang penting. Islam, seperti kata Santo Augustinus bersikap terhadap Bible, mengatakan bahwa antara teks Al-Quran dan fakta-fakta ilmiah selalu ada keserasian. Penyelidikan teks Al-Quran pada zaman modern tidak menunjukkan perlunya peninjauan baru tentang sikap tersebut. Al-Quran menyebutkan fakta-fakta yang banyak hubungannya dengan sains, dan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah dalam Injil. Tak ada perbandingan antara jumlah terbatas dari sikap Injil mengenai pengetahuan dengan jumlah yang besar dari soal-soal ilmiah yang tersebut dalam Al-Quran. Tak ada soal-soal yang tersebut dalam Al-Quran yang dapat dibohongkan oleh sains. Inilah hasil yang pokok dari penyelidikan ini. Dr. Maurice menyelidiki tentang fakta-fakta yang tidak dapat dikembalikan kepada masa sebelumnya. Umpamanya, kita tidak tahu kapan manusia mulai hidup di atas bumi ini, walaupun secara kira-kira. Tetapi kemudian telah ditemukan bekas-bekas pekerjaan manusia yang oleh ilmu pengetahuan dianggap secara pasti telah terjadi 10.000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Atas dasar tersebut, maka kita tidak dapat menerima pernyataan Bible bahwa asal manusia adalah pada abad ke-37 sebelum Nabi Isa. Mungkin di kemudian hari, sains dapat menentukan secara lebih pasti dari pengetahuan kita sekarang. Akan tetapi, kita sudah yakin dari sekarang bahwa tak mungkin orang membuktikan bahwa manusia sudah berada di bumi semenjak 5.736 tahun
seperti yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Dengan begitu, maka keterangan Bible tentang umumnya jenis manusia sudah terang salah. Kemudian secara singkat akan dibahas tentang Bible, Quran, dan sains. Untuk Bible sendiri terdapat dua pembahasan, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut Dr. Norris, dalam Perjanjian Lama, banyak pernyataan yang tidak dapat diselaraskan dengan hal-hal yang sudah ditetapkan secara pasti oleh sains zaman sekarang. Kemudian, untuk Perjanjian Baru, menunjukkan ketidakserasian dengan ilmu pengetahuan modern mengenai asal mula manusia di atas bumi. Sedangkan menurut penelitian beliau, Al-Quran menyebutkan bermacam-macam fenomena alamiah dan terbukti bahwa Al-Quran tidak mengandung sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern ini. Baik, kurang lebihnya penjelasan singkat mengenai buku Bible, Quran, dan Sains Modern. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.